Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-252 ya, yaitu tentang ya doa yang dimintakan oleh Nabi ya untuk ya generasi setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi yang dimaksud adalah para sahabat, tabi'in ya, tabi'in dan juga generasi ulama yang sampai sekarang ini ya. Ini didoakan oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma arham khulafai alladzina min ba'di alladzina yaruna ahadisi wa sunnati wa yu'allimunaha an-nas, rawahu at-Tabrani. Allahumma ya Allah ya, irham khulafai ya, kasihanilah ya, atau berikanlah rahmat kepada siapa? Khulafai ya, orang-orang ya yang menjadi apa? Khalifah ya, pengganti setelah aku, kata Nabi. Ya, setelah Nabi kan berarti siapa nih? Para sahabat. Ya, sahabat yang tentunya di antara ya 4 orang sahabat itu tuh yang terkenal tuh ya. Tuh.
Nah, kita tahu sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu nggak ada yang berani, ya, untuk menggantikan kedudukan Nabi setelah Nabi wafat. Ya, makanya ada riwayat yang menyatakan, ya, Nabi itu sampai nggak dikubur selama 3 hari. Ya, saking apanya itu? Saking bingungnya, ya, dan bukan bingung kenapa, orang pada nggak berani, ya, untuk menggantikan apa? Kedudukan Nabi sebagai apa? Khalifahnya. Ya, kalau sekarang kan berebut, ya, orangnya masih hidup daripada ngapain? Nungguin, ya, daripada ngantri, ya, padahal orang masih sehat, ya, tuh. Tapi sepeninggal Nabi, ya, tuh, mereka bingung siapa yang cocok nih, ya, setelah Nabi Muhammad ini, Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, atau Ali kah, ya, tuh. Masing-masing nggak ada yang berani. Kali dia minta gitu, Sayyidina Abu Bakar yang merasa tuaan, dah gua aja yang tuaan dah, ya, yang lebih pantas gantiin Nabi Muhammad. Ngomong gitu Abu Bakar? Agak, ya, tuh. Jadi mereka sepakat tuh, ya, mereka bermusyawarah, ya, untuk menentukan siapa yang pantas dan layak untuk menggantikan Nabi, ya. Terpilihlah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Ya. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar dipilih atau dan terpilih, ya, menjadi khalifah pertama pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sayyidina Abu Bakar nggak merasa bangga, ya. Kalau dia bilang, gue ini pasti dong, gue kan paling tua, ya, bukan yang paling baik di antara mereka, agak, ya. Justru, ya, Sayyidina Abu Bakar dia pidato, ya, setelah dia terpilih menjadi seorang khalifah, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya, kata beliau, aku terpilih menjadi khalifah, ya, sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti aku ini orang yang terbaik di antara kalian. Tuh, ya. Padahal kalau memang secara, ya, kapasitas syaratnya tentu beliau yang pantas dan layak, ya. Satu, orangnya udah tua. Kedua, pasti pengalaman. Ketiga juga kan menjadi siapa ya? Mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu, ya. Karena nggak sembarangan, ya, untuk menjadi seorang apa? Pengganti seperti setelah Rasulullah, ya, tanggung jawabnya, ya, tuh. Sehingga setelah terpilih ya udah, ya, tuh, mereka sepakat, ya, mereka apa namanya, mufakat juga, ya, menjadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Pengganti Rasulullah. Terus setelah Abu Bakar ke siapa? Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman terus pada siapa itu? Sayyidina Ali. Setelah Arba'al Khulafa Ar-Rasyidin turun lagi ke tabi'in siapa itu? Ya, itu terus menerus tuh. Ya. Nah, orang-orang yang pilih itu oleh, ya, para sahabat yang lain setelah meninggal Rasulullah, ya, yang pantas ternyata siapa? Sayyidina Abu Bakar. Makanya, ya, sebelum meninggal Nabi pernah berdoa, ya, tuh. Apa kata Nabi? Allahumma arham khulafai. Ya Allah lah, ya Allah berilah apa ya, rahmat atau kasihanilah orang-orang yang mengganti, yang menjadi khalifah ataupun pengganti aku, ya, tuh. Nah, siapa itu? Allazina min ba'di, yaitu orang-orang yang setelah aku, ya. Allazina yaruna ahadisi, ya, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dariku, ya, tuh. Wa sunnati, dan juga sunnah dariku. Wa yu'allimunahan nas, ya, setelah mereka meriwayatkan dan apa mengikuti sunnah Nabi, mereka juga ngapain? Mengajarkan kepada orang banyak, tuh, ya. Nah, ini yang dimaksud siapa nih setelah itu? Para ulama, ya. Kenapa? Karena ulama itulah, ya, yang menjadi,
siapa? Warasatul anbiya. Ya, menjadi pewarisnya para nabi. Ya, Nabi Muhammad juga itu meninggal, pewarisnya siapa? Ya para ulama. Ya, tuh, karena Nabi bilang, sepeninggal aku tidak meninggalkan harta yang banyak. Ya, padahal Nabi orang kaya, Nabi bilang begitu. Ya, sepeninggalku aku tidak meninggalkan jabatan. Ya, tapi kata Nabi, yang aku tinggalkan apa tuh? 2 pusaka nih. Ya, taraktu fikum. Ya, amrayni. Ya, tuh. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Ya, tuh. In tamakssatum bihima, kalau kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya, para sahabat bertanya, apa itu 2 pusaka ya Rasul yang kau maksud? Ya, yang akan engkau tinggalkan untuk kami nanti sepeninggal engkau ya Rasul? Nabi menjawab, kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Kitab suci Al-Qur'an dan juga apa? Hadis-hadis Nabi atau sunnah-sunnah Nabi. Itulah pusaka yang paling berharga yang ditinggalkan oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, makanya Nabi doain buat orang-orang yang menjadi penggantiku dan dia mau meriwayatkan hadis dariku serta melaksanakan atau menjalankan sunnahku dan dia mau mengajarkan kepada orang lain, berikanlah kasihan kepada dia dan berilah rahmat ya kepada orang-orang tersebut. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi dan diminta oleh Nabi agar ya, para penggantinya selalu benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita kan bisa ngelihat Bu, sejarah mengatakan setelah Nabi kan banyak aja masalah ada itu. Ya, tuh. Zaman Sayyidina Abu Bakar menemukan masalah orang yang enggak mau bayar zakat. Ya kan? Enggak mau bayar zakat tuh. Ya, timbul lagi namanya nabi palsu. Siapa itu nabi palsu? Musailamah al-Kadzdzab. Ya, tuh. Orang suruh bayar zakat, dia berkuar-kuar, enggak usah bayar pajak. Ya. Nabi Muhammad udah enggak ada tuh. Ya, itu pajak ntar buat saya, zakat itu buat siapa? Buat dia itu keluarganya, kita bilang begitu. Ya, kan kurang ajar. Ya. Padahal ya, Sayyidina Abu Bakar sejak menjadi seorang pemimpin tuh enggak pernah memanfaatkan sedikit pun dari aset negara kasarnya. Ya, kali itu dia dikasih rumah dinas. Enggak. Dikasih kendaraan mewah. Enggak. Ya, dikasih fasilitas kalau jalan dikawal kemana-mana. Enggak. Ya, sama posisi dia itu dengan siapa? Dengan rakyat yang ada di sekitarnya dia. Ya, tuh. Makanya ya, kalau seseorang ingin menjadi pemimpin, contohlah kepemimpinan Rasulullah dan kepemimpinan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Tuh. Ya. Malam-malam orang memang enak hidup malam hari dalam keadaan gelap, enak enggak? Enggak enak. Ya, Sayyidina Umar ya, saking takutnya dia make aset negara, malam enggak usah hidupin lampu katanya. Ntar orang ngira nanti kita pakai listrik negara lagi kan gitu kasarnya. Ya akhirnya Sayyidina Umar nyalain lilin. Ya, tuh. Sayyidina Umar waktu mau lagi jadi pemimpin tuh dia keliling ke rakyatnya nanyain ada yang ya ada yang kurang enggak. Di tengah perjalanan ketika Sayyidina Umar lagi jalan didengar ada suara anak kecil lagi ngapain? Nangis. Ya, Sayyidina Umar ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikum siapa? Ya, saya. Ya. Saya lagi lewat sini, Bu. Saya dengar ada anak kecil menangis. Kenapa dia, Bu? Iya tuh. Ini khalifah ini brengsek ini katanya gara-gara dia memimpin. Ya, akhirnya keluarga saya sampai kelaparan kayak gini. Ya, tuh. Saya jangankan bisa megang duit, jangan bisa nyabung duit. Ya, makan buat anak saya itu sampai anak saya nangis. Ya, tuh. Terus apa yang kamu masak, Bu? Ya, itu batu yang saya masak. Apa tujuannya?
biar tuh di kecapean nangis akhirnya apa? Tidur tuh anak kecil. Ya, zolim ya tuh si Umar ya katanya. Padahal dia yang ngomong, ya, tuh. Tunggu sebentar Bu, saya pergi dulu, ntar saya carikan katanya. Ya, tuh. Pulang ke rumahnya, ya, datang nggak kayak nyuruh menterinya, ada nyuruh anak buahnya kagak. Ya, Sayyidina Umar langsung ngapain? Manggul sendiri itu gandum di atas pundaknya dipanggul sama dia. Ya, Bu, nih alhamdulillah ya, ini ada jatah buat ibu nih. Buat sekian hari, mungkin minggu bisa jadi sebulan kali. Ya, ini gandum, ini kurma, ini daging, ya, ini apaan nih minyak istilahnya gitu dah, ya, ini terigunya gitu buat apaan Kak, ya? Hah? Sembako lah gitu, ya. Si ibu itu nanya, "Siapa ya? Kisanak ini siapa?" katanya. "Oh, begitu baik Kisanak pada rakyatnya." Ya, kalau begitu yang pantas menjadi seorang khalifah adalah sampean katanya. Ya, mau gitu doain lah bahasa kitanya itu ya. Saya nggak pantas Bu jadi pemimpin gitu ya. Tuh. Pulanglah, masak tuh ibu-ibu siang hari, ya. Tuh ibu-ibu lagi rapat mungkin ikut PKK kali ya. Ya. PKK tuh di rapat tuh, ya ibu-ibu nungguin. Kita akan kedatangan ini khalifah kita nih yang sangat baik dan bijaksana. Ya, siapa sih yang ditungguin khalifah bijaksana apaan? Gua aja kelaparan. Kayak tuh ibu tuh ya. Gue itu semalam alhamdulillah ada orang laki baik banget tuh. Bawain gue ini antrigu, bawain gandum, bawain minyak, bawain teh, ya, bawain Indomie, ya, bawain gula tuh. Ya, itu harusnya itu dia tuh yang pantas. Siapa itu orang? Ah, gue nggak kenal katanya. Ya, tapi orangnya ganteng, baik dah katanya. Oh, gitu. Ya udah dah. Nah, tuh orang datang ke rumah, tungguin ya. Kalau lama datang ikut rapat di ibu-ibu PKK contohnya itu gitu. Ya. Eh, baru dah bisik-bisik. Oh, itu tuh yang semalam datang itu katanya. Ya. Itu siapa tuh? Dia adalah khalifah Sayyidina Umar yang menggantikan Sayyidina Abu Bakar setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal. Akhirnya tuh ibu tadi tuh apa tuh? Ya, malu sendiri tuh dia. Ya, malu sendiri, akhirnya dia minta maaf, cipakak-cipikik lagi, minta maaf lah tuh, namanya perempuan kan gitu ya. Ya, caranya itu. Ya, alhamdulillah. Ya, diminta maaf datang, ya istilahnya Tuhan mohon maaf semalam saya memaki-maki seorang khalifah, ya. Ternyata khalifah yang saya anggap selama ini berbuat zalim adalah ternyata khalifah yang paling baik. Enggak apa-apa, Bu, santuy, santuy katanya, ya. Enggak apa-apa ya, jangan dianggap tuh ya. Ya itu memang satu kesalahan saya. Justru saya merasa bersyukur kepada ibu. Ya, lantaran saya keliling, ya, saya tahu bahwa di saat saya memimpin masih ada rakyat saya yang masih kesusahan. Nah, coba kalau saya nggak keliling, saya tambah dosa. Oh begitu ya bang. Ya, iya, alhamdulillah. Udah kalau gitu abang terus aja jadi pemimpin. Oh, muji dah. Biasa. Orang kalau udah dikasih mujinya lebih daripada yang diterima kan begitu. Ya, baik. Ya, jadi kalau dulu orang pada takut, ya. Makanya Nabi kan bilang innakum yata'amaruna fil imarah. Ya, kalian berlomba-lomba, kalian berebut untuk menjadi apa? Pemimpin. Ya, pemimpin jadi anggota dewan, jadi anggota legislatif, jadi ini, menjadi itu. Tapi Nabi bilang, ya, wa sayandamu nabihi yaumal qiyamah. Ya, nanti di hari akhirat tuh hari kiamat itu akan menjadi penyesalan yang sangat ya buat Anda tuh. Ketika kalian apa berebut untuk menjadi pemimpin namun ya keinginan yang Anda inginkan itu bukan tujuannya untuk apa? Berbuat baik kepada rakyat, berbuat baik kepada orang yang dia pimpin, tapi dalam rangka untuk apa? Memperkaya diri. Dalam rangka memperkaya ya golongan, dalam rangka mempercaya ya ormas atau partai dan lain sebagainya. Ingat itu pasti akan diapain? Dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya. Tuh. Baik. Hadis yang berikutnya. Allah fi qibti Misra.
fa innakum satazharuna alaihim fayakununa lakum uddatan wa a'wanan fi sabilillah rawahu at-Tabrani. Ya. Ada satu hadis Nabi katakan Allah ya, takutlah kepada Allah. Ya, fi qibti Misra, ya, kepada pasukan orang-orang Qibti yang berasal dari mana? Dari Mesir. Ya, jadi dulu Bu, ya, Mesir itu memang termasuk negara yang paling tua di dunia. Ya, dia pernah menguasai, ya, Jazirah Arab tuh dia pernah. Ya, bahkan dia itu apa? Ya, peradaban yang dimiliki oleh negara Mesir itu jauh lebih hebat ketimbang negara-negara Arab lainnya. Ya, nah di negeri Mesir itu ada satu kabilah, ya, atau marga kalau kita bilang Qibti. Ya, nah ini dalam sejarah juga ada seorang wanita cantik yang berasal dari, ya, kabilah Qibti. Itu sempat dinikahi oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal namanya siapa? Maria Al-Qibti. Ya, jadi Nabi pernah kawin sama orang Mesir. Ya, namanya Maria Al-Qibti. Ya, bukan Maria Al-Pancuri, bukan. Ya, tuh. Kenapa? Ya, orang Mesir kan dari dulu wanita-wanitanya itu cantik-cantik memang. Ya, jadi kalau orang bilang itu wanita Mesir itu cantiknya ada dua katanya. Ya, ngelihat aslinya cantik, bayangannya juga cantik kata gitu. Saking apanya tuh? Saking cantiknya tuh perempuannya. Ya, tuh. Nah, di saat tuh, ya, Mesir, ya, dengan adanya kabilah yang namanya Qibtiyah itu dia pernah tuh, ya, menguasai. Tapi saat itu memang Mesir, ya, sudah atau sedang dipimpin oleh raja-raja yang apa ya? Yang kafir. Ini termasuk dalam kelompok Firaun. Ya, tapi Firaun yang bukan zaman Nabi Musa, keturunannya. Ya, jadi yang namanya raja-raja tuh pernah berkuasa di Mesir itu pasti dapat gelar apa ya? Firaun. Ya, karena kan yang namanya keraja itu kan atau monarki itu kan turun temurun. Ya, nggak boleh diambil sama orang yang bukan keturunan raja. Ya, tuh kayak Saudi sekarang itu. Emang pernah Saudi dipimpin raja sama yang bukan keturunan raja? Nggak pernah. Ya, tuh dari King Abdul Aziz dulu turun temurun. Ya, tuh sampai sekarang Raja Salman. Ya, makanya nggak heran biar nggak putus tuh, ya, nasab atau keturunannya untuk mengambil alih kekuasaannya itu dia banyak kawin, nikah, ya, tuh nikah dengan perempuan-perempuan yang dia pengen, pokoknya cakep, dikawinin sama dia tuh. Ya, nanti punya anak laki, ya, anak lakinya diambil, tuh perempuannya udah dilepas lagi, kawin, cari lagi yang cakep lagi begitu. Ya, laki, kalau perempuan mah nggak dianggap. Ya, karena yang bakal menyantikan tahta kerajaan yang menjadi waliul ahdi atau putra mahkota itu adalah siapa? Laki-laki. Ya, nggak ada raja perempuan di Arab Saudi, nggak ada. Tapi Allah alam ya, nanti bisa aja berubah, ya kan? Nah, sekarang udah banyak perubahan tuh, ya, banyak sejak dikuasai, ya, oleh siapa itu? Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman namanya Muhammad. Ya, tuh. Yang dia sekarang kan dulu ya dia pernah belajar ke Amerika. Jadi pola pikirnya dia itu adalah pola pikir orang-orang barat, semua Eropa. Ya, diterapin di negara Arab. Nanti kan saya bilang nggak mustahil bisa jadi nanti perempuan jadi raja. Bisa aja. Ya, namanya dia yang berkuasa gitu. Ya, tuh. Jadi, ya, dulu tuh pasukan orang Qibti itu sangat kuat. Ya, maka Nabi katakan ingatlah atau takutlah Allah tuh, ya, terhadap Qibti Mesir, ya, pasukan Qibti yang berada di Mesir. Tapi kata Nabi fa innakum satazharuna alaihim, ya, fa innakum, ya, maka sesungguhnya kalian itu satazharuna alaihim,
akan mendapatkan kemenangan dari mereka. Ya, jadi ketika kita melakukan perlawanan, tapi syaratnya tadi takut kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya kan? Kan banyak ya dijelaskan dalam hadis, ya ada satu ayat itu, ya yang memang orang-orang yang menghadapi pasukan ya Mesir yang berada di Kipti itu ketika itu pasukannya sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak. Ya, tapi ketika kalian mau takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, janji Allah itu Allah akan apa? Ya, perlihatkan. Ya, seperti dalam Al-Qur'an kan Allah katakan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Ya, kata Allah kan gitu. Ya, wa kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit, ya, ghalabat fi'atan katsiratan, dia mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak tuh, ya. Apa kuncinya? Biiznillah. Ya, itu semua adalah kehendak Allah, ya. Tuh, seperti pasukan Talut dan pasukan Jalut, ya kan? Pasukan Jalut pasukannya lebih banyak, ya, tapi bisa menang menghadapi pasukan Jalut. Itu ya, Talut bisa mengalahkan gitu. Ya. Nah, ini ya pasti ketika kamu ada rasa takut atau tawakal kepada Allah, kalian akan mendapatkan kemenangan dari mereka, ya. Bukan hanya itu, fayakununa lakum uddatan wa a'wanan fi sabilillah. Ya, mereka itu akan menjadi apa? Ya, pembantu dan juga menjadi apa? Pejuang ya untuk kalian fi sabilillah, di jalan Allah. So, artinya dia akan ikut kepada kita dalam rangka apa? Berjuang di jalan Allah. Dia akan menjadi prajurit kita nanti. Ya, suatu saat itu. Ya, itu seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sudah mulai terlihat nampak. Ya, banyak pasukan-pasukan ya seperti yang sedang terjadi di negara Palestina sekarang itu kan. Ya, banyak ya orang-orang yang rela menjadi apa? Mujahid, pejuang-pejuang. Dia rela mengorbankan, jangankan harta, nyawanya dia akan rela korbankan. Demi apa? Memperjuangkan li'ila'i kalimatillah. Ya, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya pesan Nabi. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan kemenangan apapun, ya, syarat utamanya adalah kita apa? Taqwallah. Ya, takut kepada Allah. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan baginya apa? Jalan keluar. Tuh, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan apa? Rezeki dari yang enggak kita duga-duga, yang enggak disangke-sangke. Rezeki tahu-tahu ada aja, kita enggak tahu dari mananya, wallahu a'lam. Tuh, ya. Ada lagi dalam ayat yang lanjutannya Allah katakan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadiin semua urusannya menjadi mudah. Ya, itu. Wa may yattaqillah, ada lagi dalam ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita pengen jadi orang alim, jadi orang pintar, jadi orang kaya, syaratnya apa? Takwa. Tuh, ya. Takwa kepada Allah, ya. Itu adalah kunci dari segala kunci. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan bukan saja di dunia, akan tetapi kelak nanti di akhirat. Rawahu At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, selesai hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ini panjang nih hadisnya. Ya, karena ini surat. Ya, amma ba'du. Oh, orang mau pidato. Ya kan? Panjang ini. Ya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna ad-dunya khadiratun hulwatun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha
fanadhirun kaifa ta'maluna fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Ya, amma ba'du. Ya, kalau ada surat ya atau orang pidato kan ibu sering dengar amma ba'du, kok ada amma ba'dunya, kenapa itu ya? Ya, ada orang baca amma ba'du, ada yang orang baca wa ba'du. Ya, artinya setelah kita membaca basmalah dan membaca apa? Pujian-pujian dan juga salawat kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah menjadi suatu apa tuh? Tradisi, bukan tradisi, sunnah. Ya, karena Nabi pun ketika menulis surat dan menerima surat pasti itu surat ada kata-kata amma ba'du. Ya, tuh. Apa isi suratnya? Fa inna dunya khadiratun. Ya, sesungguhnya dunia itu sangat indah dilihat. Ya, khadiratun. Seperti kita ngelihat apa tuh? Pepohonan yang berwarna hijau. Oh, kita kalau ngelihat mata kita tuh tanaman yang hijau-hijau mata kita adem enggak? Adem. Ya. Ada yang enggak ngelihat tumbuhan hijau, ngelihat warna merah ademan juga. Lebih ademan itu. Ademan lagi ya. Ya. Ada orang kan bilang, "Lo kalau ngelihat duit mata lu aja hijau." Mau ada mata hijau? Hah? Ya. Ya, itu peribahasa itu menggambarkan. Jadi kalau warna hijau emang apa tuh? Ya, menjadikan mata kita jadi apa ya? Seger. Tang gitu kan, ya. Hijau. Tapi kalau layu agak enak. Ya kan? Lihat duit warna merah, ya kan? Hijau mata kita. Ya, warna biru tetap hijau. Jangan abu-abu. Abu-abu agak sepet nanti agak sepet tuh. Abu-abu nolnya gelinding semua itu. Atas gepok jadi 200.000 lumayan. Ya. Makanya ya tuh. Jadi dunia ini diibaratkan dengan apa? Ya, warna hijau yang enak dipandang. Ya, hulwatun. Ya, bukan hanya enak dipandang dengan warna hijau itu, tapi hulwah. Manis banget. Ya, sedap dilihat. Ya, sedap dilihat, enak dirasa kata orang-orang itu, ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian di bumi ini sebagai khalifah. Ya, apa itu khalifah? Pemimpin. Ya, untuk menjaga dunia jangan sampai diapain? Dirusak. Ya, baik itu tanahnya, tumbuhannya, ya, lautannya. Tapi enggak Allah bilang kayak gitu juga, Nabi udah bilang kayak gini juga, Allah udah bilang duluan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Ya, zaharal fasadu, nampak adanya kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Tuh, dengan sebab ulah siapa? Kasabat aidin nas, dengan sebab ulat tangan-tangannya manusia itu. Ya, enggak ada binatang buat macam-macam, enggak ada. Binatang diberak sembarangan wajar karena enggak punya apaan? Enggak punya akal, ya. Nah, orang kencing sembarangan punya akal. Ya kan? Nah, iya payah itu. Rusak itu. Yang seharusnya orang lewat taman-taman sekarang itu ada taman Honda, ada taman Senopati, Suropati, ada lagi taman banyak gitu. Ya, sekarang orang udah mulai ngeluh, baunya udah kurang sedap katanya. Ya pada ngapain gitu? Pada bertelur. Ya, kencing sembarangan, ya Allah, orang udah buat capek-capek. Padahal tinggal memanfaatkan doang ya. Kok bisa? Kenapa? Paling pojok atas. Paling atas. Yang ngelamun kalau nyempok, yang ngelamun siapa sih, Pok? Hah? Oh.
Iya, iya. Apa-apa enggak apa. Yang paling atas tuh, sebelah kiri. Ya, tuh. Nah, Allah juga sudah katakan dulu, ya, sejak zaman Nabi Adam Allah sudah katakan, ya, berfirman kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, ya, Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di bumi ini sebagai apa? Khalifah. Ya, ketika Allah bicara kepada para malaikat nggak diem. Para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata para malaikat. Ya, ya Allah, ataj'alu fiha, ya, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, ya, itu yang kerjaannya ngapain? Yufsidu, selalu berbuat kerusakan, ya. Selalu apa lagi? Selalu main bunuh-bunuhan. Tuh. Malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, padahal kami selaku para malaikat apa? Nusabbih. Ya. Tuh, selalu apa? Bertasbih, ya, kepadamu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan selalu apa? Mensucikan engkau. Kata siapa? Kata para malaikat. Tuh. Tapi Allah bilang apa? Allah bilang apa lanjutan ayat itu? Allah katakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, tuh. Diam kalian. Sesungguhnya aku, kata Allah, a'lam, lebih tahu dari kalian tentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Allah yang ngomong, diam para malaikat, emang orang pancoran. Kasih tahu yang benar malah ya ngeyel. Ya kan, suruh ngaji aja ada alasan. Pancoran sono, pancoran timur. Bukan pancoran barat, pancoran timur sono. Ya. Pancoran timur sono, dekat Al Munawwar, baramari dikit. Ya. Ya, tuh. Iya tuh. Ya, tuh Allah sudah katakan, ya, khalifah. Makanya Nabi katakan fanazirun kaifa ta'malun. Ya, lihat, maka lihatlah kaifa ta'malun, apa yang mereka lakukan. Ya, tuh. Allah memberikan amanah kepada gunung, Allah memberikan amanah kepada laut, Allah memberikan amanah kepada langit. Semua tuh makhluk-makhluk yang gede-gede nolak. Fa abaina, ya, ayyahmilahal insan. Makhluk-makhluk yang lain pada nolak, disuruh menjadi khalifah, tapi manusia apa? Menerima. Ya, tuh. Makanya Allah katakan tuh, kalian adalah sezalim-zalimnya makhluk. Ya, tuh. Nah, di sini Nabi jelasin lagi, fanazirun kaifa ta'malun. Lihat apa yang mereka lakukan. Fattaqud dunya, pesan Nabi. Maka takutlah kalian akan kehidupan dunia. Ya, wattaqun nisa, dan takutlah kalian akan fitnah seorang wanita. Ya kan? Yang namanya perempuan, Bu, ya, itu bisa menjadikan orang dari enggak benar jadi benar. Ya, ada yang parah dari benar jadi enggak benar. Dari punya segalanya menjadi enggak punya segalanya. Ya kan? Dengan sebab apa itu? Perempuan. Ya, jangankan kita, Bu, manusia biasa. Nabi Muhammad aja kan ujian yang paling berat dihadapi itu tentang apa? Wanita, perempuan. Ya kan? Tuh, Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, katanya itu, ya, sesuatu yang paling aku takutkan fitnah yang terjadi, ya, terhadap umatku adalah siapa? Perempuan. Ya, tuh. Perempuan ini menjadi penyebab segalanya. Ya, seseorang bisa maju karena perempuan. Ada enggak? Seorang bisa jatuh juga karena perempuan.
Ya, makanya 3 tawaran yang ditawarkan oleh Nabi itu, di antara salah satunya yang 3 apa tuh? Perempuan. Nabi belum pernah dikenalin perempuan yang nggak cantik mana yang nggak kenal sama Nabi. Ya, semua perempuan cantik dari Jazirah Arab pernah ditawarin sama Nabi, tapi Nabi bilang nehi. Ya, nggak mau. Kenapa? Karena Nabi menikah itu yang demen bukan nabinya, tapi siapa? Perempuannya. Mana dalilnya? Allah katakan wa mar'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi. Ya, perempuan-perempuan yang beriman itulah yang apa? In wahabat nafsaha lin nabi. Pengen banget dinikahin oleh Nabi. Ya kan? Tuh, ada gak orang pancaran kayak gitu laki pengen nikahin sama perempuan? Enggak ada. Ya, mau ganteng kayak apa juga tuh laki kagak ada minta dinikahin. Ya, Nabi. Ain, ya kan? Tuh, ini ya kita disuruh takut kepada perempuan. Kenapa? Fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Ya. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama terjadi kepada orang-orang Bani Israel yaitu tentang apa? Perempuan. Ya, Bu. Perempuan sekarang. Sekarang kita lihat yang dunia nyata sekarang lah orang-orang tuh hebat ya. Bukan hanya artis ya, ustadz juga banyak yang kena kayak gitu. Banyak Kak? Banyak. Ya, nyimpen sono, nyimpen sini. Ya kan? Ya nikah sirinya sih enggak dosa, tapi dia bohong sama bini dosa enggak? Dosa. Alasan ada undangan keluar kota, enggak pulang 3 hari katanya. Nah, ya. Enggak bini muda, muda tua. Muda dalam nikahnya. Usianya belum tentu muda. Ya kan? Nah, iya. Ya, tuh. Yang aku mau minggu depan ada acara kemana? Ke Lampung. Ada apaan bang? Ini ada undangan ini. Tapi abang disuruh nginep dulu sekian hari katanya. Memang harus nginep iya, karena kalau enggak nginep katanya masyarakat sana tuh kurang percaya kalau kita hanya sehari 2 hari katanya. Tuh. Bininya nih, gua kasih duit neng 10 juta. Nih, ya pulang. Janji cuma seminggu. Telepon, halo. Maaf yang abang belum bisa pulang ini. Diperpanjang untuk dakwah safari dakwahnya katanya itu. Ya, seminggu bang, iya. Tambah lagi dong, iya. Sabar ya, sabar aja tungguin. Ya, tenang dah, ntar abang transfer lagi gitu. Ntar abang TF ya, buat apaan? Gampang. Baru-baru. Jalan 2 minggu telepon lagi, maaf neng, diperpanjang lagi. Hah? Kebanyakan. Tapi penyebab laki bohong siapa? Ya, makanya perempuan jangan mau digombal-gombalin sama laki-laki. Ya, kalau perempuan nggak ngikut, ya nggak gampang percaya, laki juga jadi mikir, ya kan? Kan laki itu sebab kayak gitu jadi karena siapa ya perempuan. Ya, nggak mungkin laki itu ngikut kayak gitu kalau perempuannya juga ngapain? Ya, memberikan sikap kan gitu. Iya nggak bakal loh. Iya. Ya dua-duanya lah. Ya. Tapi penyebab utamanya, pemeran utamanya perempuan. Ya, itu. Jadi. Yang ada ini ya. 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 Tenang Bu yang Iya. Ya, pokoknya ya. Makanya kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, giliran masalah maling yang disebut laki duluan. Tapi giliran zina yang disebut siapa? Perempuan. Ya kan as-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi giliran zina az-zaniyatu wazani. Penzina perempuan dan penzina
laki-laki. Berarti penyebab utamanya siapa? Oh, iya. Ya kan? Ya, ibarat kata Bu, orang datang ke rumah. Kalau nggak dibukain pintu, masa didobrak pintu orang, kan nggak mungkin. Yang punya rumah siapa? Perempuan. Ya, tok tok tok. Kenapa? Itu lain lagi itu. Itu lain lagi. Lain lagi. Ya. Nah, itu lain lagi itu. Ini pemaksaan itu. Itu kena pasal, ya. Kena pasal itu nanti. Nih, hati, ya. Jadi yang menyebabkan Bani Israel itu, ya, bisa melemah disebabkan karena fitnah apa? Perempuan. Nabi jelaskan, ala inna bani Adam khuliqu ala tabaqatin syatta. Ketahuilah, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah itu ala tabaqatin syatta, dalam ciptaan yang beragam, sifatnya maksudnya itu. Ya, kelakuannya itu macam-macam. Faminhum man yuladu mu'minan. Nih, jelaskan. Di antara mereka saat dia lahir dalam keadaan mukmin. Ya, wa yahya mu'minan. Hidup dalam keadaan beriman, wa yamutu mu'minan, dan dia mati juga dalam keadaan beriman. Ini cakep banget nih. Ya, lahir dalam keadaan beriman, ya, hidup dalam keadaan beriman, dan mati juga dalam keadaan beriman. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, wa minhum man yuladu kafiran. Ya, ada sekelompok orang yang saat dia lahir dilahirkan dari keluarga orang kafir. Tuh, tapi wa yahya kafiran. Ya, dia hidup, ya, juga dalam keadaan apa? Kafir. Wa yamutu kafiran, dan mati juga dalam keadaan kafir. Ini udah enggak masalah tuh. Itu neraka banget tuh yang kayak gitu. Ya, tuh. Ada yang ketiga. Kelompok yang ketiga nih, wa minhum man yuladu mu'minan. Saat dia lahir dalam keadaan beriman. Ya, tuh. Wa yahya mu'minan. Ya, waktu hidup gede juga dia dalam keadaan beriman. Nauzubillah, wa yamutu kafiran. Tapi dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah, Bu. Ya. Padahal Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal atau wafat kecuali kalian dalam keadaan beriman. Tuh, ya. Ada lagi kelompok mana tuh? Ya, wa minhum man yuladu kafiran. Ya, ada sekelompok orang di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan kafir. Ya, wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir, wa yamutu mu'minan. Tapi dalam saat dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Beriman. Nih, Masya Allah nih. Yang dikatakan nih husnul khotimah. Tuh, Bu. Ya. Jadi macam-macam orang tuh Allah ciptain. Ya. Kalau dia yang enak sih sama yang kelompok tadi itu, lahir dalam keadaan mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Tuh, ya. Tuh. Nah, kita termasuk yang mana nih? Belum tahu, kita masih ada. Pengennya mah yang pertama. Ya. Kita masuk yang kelompok pertama, Ustaz. Belum tentu. Ya, bisa aja 2029 nanti. Pindah apaan? Pindah rumah. Yang di sini. Pindah agama, jangan pindah agama. Ya, jangan pindah agama, nauzubillah, jangan sampai pindah agama kita. Ya. Agama dijual, yang beli kagak, cuma dijadiin taruhan banyak. Ya, agama nggak bisa dijual beli. Siapa mau beli agama? Ya, jadiin sebagai taruhannya aja. Ya, tuh. Kita punya akidah, kita taruhin. Dah, akidah Islam murah. Ya, makanya jadi orang apa itu? Orang kafir, setiap hari jamin. Ya, beras dikasih, gula sembako dapat tiap bulan. Ya kan, kadang dikasih duit. Ya, baru-baru digituin, tapi lama kelamaan apa? Goodbye. Udah nggak akan selamanya.
Ya, tuh hati-hati Bu. Ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibni Adam. Ya, tuh. Apa kata Nabi? Ya, innal ghadab. Ya, sesungguhnya kemarahan. Jamratun tuqadu fi jawfi ibni Adam. Ya, itu akan nampak nanti ya saat ya Bani Adam atau manusia itu berada di apa tuh ruhnya? Jauh di tenggorokan baru ketahuan. Ya kan? Karena orang tuh baru nanti kelihatan dia akan ditempatin di mana saat dia lagi ngapain? Sakaratul maut. Ya, itu. Karena Al-Qur'an dalam ya itu sudah menyebutin itu wa antum hina idzin tanzurun. Ya, pada saat itu kamu bisa melihat di mana tempat yang bakal Allah taruh buat kalian. Saat lagi ngapain tuh? Sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa itu? Ya, husnul khotimah. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Ala tarawna illa humrati ainaihi wan fitahi audajihi wallahu alam. Nanti kita lanjutin Bu ya. Ini masih 3 kali lagi ya? Ya, 3 kali lagi insyaallah kita habisin pada pertemuan terakhir ya. Sebelum kita melaksanakan penutupan. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir